Baik, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang peristiwa. Pertama-tama, kita perlu mengetahui peta konsep dari materi ini. Yang pertama itu informasi. Informasi ini menggali 2 poin penting. Yang pertama, menanggapi peristiwa. Yang kedua, mengomentari suatu persoalan. Dari menanggapi peristiwa ini, kita bagi dalam 2 poin penting. Yang pertama, mengemukakan alasan. Yang kedua, memberi tanggapan secara lisan. Baik teman-teman, yang pertama, menanggapi peristiwa. Ada banyak peristiwa terjadi di sekitar kita. Kita merasa tidak setuju atau sebaliknya mendukung. Oleh karena itu, kita memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut. Tanggapan yang baik adalah yang memiliki alasan yang masuk akal. Pada bab ini, kita akan belajar menanggapi suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik di sini, akhir Agustus diberitakan bahwa pemerintah Kota Solo mewajibkan setiap rumah yang memiliki anak usia sekolah mematikan TV pada jam belajar, yaitu pada pukul 18.30 sampai 20.30. Tujuannya agar TV tidak mengganggu anak yang belajar. Untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah menerjunkan tim yang memonitor tiap rumah. Rumah-rumah warga didatangi setiap jam belajar. Kebijakan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kebijakan ini sudah direncanakan sejak 4 tahun lalu, namun pemantauannya baru dilaksanakan. Larangan ini lahir dalam konteks untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak untuk belajar, sehingga prestasi sekolahnya meningkat. Karena itulah larangan ini pun ada, liburnya yakni pada Sabtu malam. Tujuannya adalah agar anak belajar tanpa gangguan. Maka, selain mengharuskan mematikan pesawat TV, pemerintah pun meminta anak usia sekolah tidak keluar dari rumah pada jam belajar tersebut. Prime time adalah saat TV menampilkan acara yang digemari penonton. TV pun paling banyak ditonton pada jam-jam tersebut. Karena saat itu banyak orang tua selesai beraktivitas dan ingin beristirahat di rumah. Banyak orang menjadikan TV sebagai sahabat di kala istirahat. Banyak keluarga yang menghidupkan pesawat TV pada saat prime time dengan berbagai alasan. Misalnya, rumah sepi kalau tak ada bunyi TV, ada sinetron bagus yang mau ditonton sang kakak atau ibu, ada sinetron anak dan sebagainya. Akibatnya tentu saja banyak anak yang ikut menonton TV. Yang kedua, mengomentari suatu persoalan. Berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kadang menimbulkan suatu persoalan atau masalah. Persoalan-persoalan faktual yang ada di masyarakat jangan hanya dibiarkan saja, tetapi perlu dikomentari atau ditanggapi. Persoalan faktual dapat dialami sebagai kenyataan atau mengandung unsur-unsur kebenaran. Persoalan-persoalan faktual perlu dicairkan penyelesaiannya atau solusi yang tepat sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Untuk menghindari diri dari peristiwa penculikan, maka ada beberapa hal yang perlu kamu mengerti, yaitu 1. Waspada terhadap orang asing atau belum dikenal. 2. Belajar untuk berperilaku baik dengan orang lain. 3. Percaya diri, tidak penakut atau pemberani. Baik, itu saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.